Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2699 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan pemahaman kepada kita semua orang percaya bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dalam hidup kita ada terang Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 12 berkata begini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat satu pemahaman bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan kalau Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka hidup kita jadi terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita semua dituntut untuk menjadi terang di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam terang terlihat dari apa? Dari buah-buahnya. Apa buah orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan? Firman Tuhan di ayatnya yang ke-9, perhatikan. Karena terang hanya berbuahkan, yang pertama apa? Kebaikan. Saudara, kalau kita mengaku percaya Tuhan, sudah menerima Yesus, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, itu berarti kita orang orang munafik, saudara. Mengaku sudah hidup dalam terang tapi masih belum menghasilkan buah-buah terang itu. Itu memberikan arti kepada kita masih hidup dalam kegelapan, tetapi kita mengaku sudah hidup dalam terang. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Kalau kita hidup dalam terang Tuhan, sudah pasti akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Amin.
hidup kita pasti berubah. Saudara lihat, orang-orang yang bertobat, saudara, hidup mereka berbeda. Mereka yang tadinya jahat seperti Rasul Paulus, ketika dia berjumpa dengan sumber terang itu dalam perjalanan dia ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu, dia berjumpa dengan Yesus sumber terang itu, saudara lihat, hidupnya berubah pada saat itu. Amin. Yang tadinya ganas, kejam, jahat, berubah menjadi apa? Orang baik. Amin. Saudara, jangan mengaku orang percaya kalau saudara masih hidup dalam kejahatan. Tidak ada perubahan yang baik dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengaku orang percaya Tuhan, tapi saudara masih hidup dalam dosa-dosa kejahatan tadi, itu berarti saudara orang yang munafik. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Semuanya memang hidup dalam terang Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus, dia akan menghasilkan buah-buah ini kalau dia hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Amin. Perhatikan ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, firman Tuhan yang menunjuk saudara dan saya akan menjadi terang bagi dunia ini dengan menghasilkan buah-buah terang tadi. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah bertobat. Selama saudara tidak bertobat, saudara tidak akan bisa jadi terang. Makanya firman Tuhan ini jelas, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Kalau saudara mau jadi terang Tuhan, saudara harus bertobat, sehingga menghasilkan buah-buah terang kebaikan. Amin. Yang kedua saudara, buah-buah orang yang sudah mengalami terang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara perhatikan masih di ayat 9. Dan keadilan. Amin. Seorang yang hidup dalam terang Tuhan, dia pasti adil. Adil di hadapan Tuhan, itu yang paling utama. Saudara, Tuhan memberi kita 1 minggu ini, saudara, 7 hari. Dan Tuhan mau saudara, dalam 1 minggu itu kita memberi waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya banyak sekali menyaksikan orang yang lupa beribadah. Mereka akan bayar harga dengan sangat mahal. Saudara, perhatikan bangsa Israel. Mereka mengalami masa-masa penderitaan di dalam pembuangan. Kenapa mereka dalam pembuangan? Karena mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan membuang mereka ke perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita lupa beribadah. Kalau saudara sudah ada di titik seperti itu, saudara sudah lupa ibadah, itu menandakan pekerjaan atau usaha, pergaulan atau hobi saudara sudah menjadi berhala. Saudara, Tuhan pasti akan menegur saudara. Saya tidak tahu teguran itu berupa apa, tapi yang pasti Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan akan izinkan ada teguran yang akan saudara terima. Tujuannya apa? Supaya saudara ingat Tuhan, kembali kepada Tuhan, memberikan keadilan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah hidup dalam terang Tuhan, mereka tuh tahu memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu keadilan di hadapan Tuhan. Saudara, keadilan di hadapan Tuhan juga apa yang menjadi bagian Tuhan
kita harus kembalikan. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Sudah seharusnya kita memberikan atau mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Itu namanya keadilan di hadapan Tuhan. Dan keadilan kepada sesama kita. Saudara sudah diberkati. Saudara harus jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu keadilan bagi sesama kita manusia. Saudara, keadilan kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang menghasilkan buah-buah keadilan ini hanya ada pada orang-orang yang hidup dalam terang kasih Tuhan. Mereka yang masih egois, masih hanya ingin menang sendiri, mereka tidak dapat menghasilkan keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah hidup dalam terang kasih Tuhan, dia pasti akan berbuat adil. Adil di hadapan Tuhan dan sesama. Haleluya. Yang ketiga, saudara, buah-buah orang yang sudah hidup dalam terang Tuhan. Saudara perhatikan ayat 9 di situ berkata, dan kebenaran. Amin. Saudara, orang-orang yang sudah hidup dalam terang kasih Tuhan, pasti yang mereka kerjakan, mereka lakukan adalah kebenaran. Bukan mencari pembenaran, tetapi mereka berjalan di jalan Tuhan yang benar. Mereka melakukan kebenaran dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, saya mau tanya, ada nggak hamba Tuhan yang nggak benar? Ada, saudara. Majelis jemaat yang nggak benar, wah lebih banyak lagi. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Semuanya hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah hidup dalam terang Tuhan, saudara akan melihat buah-buah dari mereka adalah mereka melakukan kebenaran. Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita mengerti paham firman, maka yang kita lakukan adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudahkah kita menghasilkan buah kebenaran? Atau jangan-jangan yang kita masih lakukan masih banyak hal-hal yang gak benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang berusaha untuk hidup benar, tapi masih kompromi dengan dosa. Masih judol, masih tipu sana, masih tipu sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa kita masih hidup tidak benar. Tuhan mau saudara hidup menghasilkan buah kebenaran. Amin. Sehingga saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang saudara kerjakan, lakukan adalah hal-hal yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita melakukan hal-hal kebenaran? Atau jangan-jangan kita masih kompromi? Saudara bertobat. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara mau hidup dalam terang Tuhan, saudara harus ikut Yesus sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita dapat melihat, mengenali seseorang itu hidup dalam terang Tuhan yang sejati. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Bukankah Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada kita? Dari buahnya kita dapat mengenali pohon. Pohon itu baik atau tidak baik itu dapat dilihat dari buahnya. Gak mungkin pohon yang gak baik menghasilkan buah yang baik. Atau sebaliknya, gak mungkin. Buah yang baik sudah pasti dari pohon yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendapatkan pengajaran firman yang sungguh luar biasa baiknya. Saudara sudah belajar firman Tuhan
dari kecil atau saudara mendalami Alkitab akhir-akhir ini, sudah seharusnya terang kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan mau saudara menghasilkan buah-buah terang ini. Amin. Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga orang di luar sana dapat melihat buah dari terang kasih Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Saudara menghasilkan buah-buah ini terus dari hari ke hari, terus bertambah, berlipat kali ganda. Sehingga orang-orang di sekitar saudara dapat melihat buah-buah ini. Mereka mempermuliakan Tuhan. Mereka datang kepada Yesus karena mereka melihat ada terang yang menyala-nyala dalam kehidupan saudara, yaitu terang Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi terang di antara kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Selalu saya bilang saudara, coba saudara pergi ke laut, saudara lihat cara nelayan menangkap ikan. Mereka akan menyinari sekitar perahu mereka. Dan itu menarik perhatian ikan-ikan kecil datang di sekitar cahaya lampu yang ada di sekitar perahu itu. Makin lama saudara datang ikan yang lebih besar memangsa ikan yang kecil. Datang terus makin banyak saudara yang ada di bawah sinar di sekitar perahu itu. Saudara, demikian juga kita, kalau kita jadi terang Tuhan di dunia ini, akan banyak orang datang kepada Yesus karena melihat terang Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi terang di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.